Selamat pagi anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu harapkan di pagi hari ini kalian tetap semangat dalam pembelajaran daring ya. Walaupun mungkin kita masih belum bisa belajar secara bertatap muka, tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar dan menimba ilmu. Ibu harapkan pada pagi hari ini kalian juga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi penentuan peluang usaha suatu produk, barang, dan jasa. Di pertemuan sebelumnya, di pertemuan ketiga, Ibu sudah menjelaskan materi tentang peluang usaha secara umum. Nah, untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang peluang usaha suatu produk, barang, dan jasa. Kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan kita bahas untuk materi peluang usaha adalah yang pertama atau 3.2 adalah menganalisis peluang usaha suatu produk, barang, atau jasa. Dan yang ke-4.2 itu menekankan tentang penentuan peluang usaha suatu produk, barang, dan jasa. Jadi pada hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana kita menentukan suatu peluang usaha, produk, barang, atau jasa. Nah, tahukah kalian bahwa di saat ini kita sangat sulit sekali mencari pekerjaan, di mana kondisi seperti ini adalah kesempatan bagi kalian yang sudah lulus atau mungkin sambil nyambi atau sampingan ya. Jadi kalian bisa menjadi seorang wirausahawan yang sukses ya. Salah satu pilihannya adalah menjadi wirausahawan di bidang pembuatan produk kreatif yang berkaitan dengan multimedia atau industri kerajinan. Tapi untuk berwirausaha tentunya kita mempunyai peluang sendiri-sendiri ya. Jadi oleh karena itu setiap wirausahawan harus mampu melihat peluang usaha yang dimiliki agar mereka bisa membangun usahanya. Nah, pengertian peluang usaha menurut Hisrich di bukunya tahun 2008, peluang usaha adalah bagaimana kita, seorang pengusaha, memanfaatkan peluang melalui sebuah usaha baru. Ya. Ada 3 komponen utama yang harus diteliti untuk membuka usaha baru. Di antaranya adalah, yang pertama adalah SDM atau sumber daya manusia, dan sumber daya non-manusia. Ya. Dalam hal ini biasanya berkaitan dengan modal atau bahan baku yang akan kita gunakan untuk membuat suatu usaha. Kemudian adanya peluang, itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah manajemen tim. Nah, kalau kita bicara wirausaha, itu tidak jauh dari kata bisnis ya. Bisnis terdiri dari 6 ya, 6 huruf ya. B ya, B yang pertama itu bisa kita artikan berbasis ilmu. Kemudian I, inovatif, S, strategi, N, niat yang kuat, I, informasi dan teknologi, S, supel ya. Jadi dari bisnis tersebut kalian bisa memanfaatkan atau memupuk jiwa wirausahawan kalian dengan 6 poin kalimat tersebut ya. Sekarang bagaimanakah kita cara melihat peluang usaha ya? Jadi seorang calon wirausahawan itu harus mampu melihat banyaknya peluang atau opportunity dengan memanfaatkan kesempatan dan sanggup melakukan tindakan yang layak untuk diwujudkan. Ya, jadi peluang usaha di sini adalah bisnis yang mampu meraih keuntungan dengan cara menciptakan suatu produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Apakah jenis-jenis produk barang atau jasa ya? Di antaranya adalah produk jasa. Produk jasa itu berupa service ya. Bisa juga berupa hiburan, transportasi, kesehatan, catering, barbershop,
kemudian tailor, ya, kemudian percetakan, videografi, fotografi, dan lain sebagainya. Untuk produk atau barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, biasanya ciri-cirinya yang pertama, produk tersebut mampu mempermudah pekerjaan di rumah atau di luar rumah. Kemudian, peluangnya bisa diambil dari produk lain yang dibutuhkan tanpa mengenal tempat. Kemudian bisa diambil peluangnya dari suatu produk yang berasal dari sektor industri, kerajinan, pertanian, percetakan, seni, pariwisata, dan lain sebagainya. Kemudian produk atau jasa yang kita buat ya itu harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah mudah dalam pemakaian. Kemudian yang kedua, efisien atau hemat dalam penggunaan. Kemudian kualitasnya terjamin. Kemudian yang terakhir, adanya jaminan keamanan dalam pemakaian. Ya. Kemudian, agar suatu produk atau jasa yang diciptakan itu mampu menarik minat dan terjangkau untuk konsumen, maka kita harus yang pertama memilih atau membuat produk jasa yang bermanfaat, berkualitas, dan laku dijual dengan harga bersaing. Kemudian yang kedua, kita perlu membuat desain yang baru dengan harga yang terjangkau. Kemudian yang ketiga, kita perlu membuat produk atau jasa yang cepat dan lebih murah dibandingkan produk atau jasa yang dibuat oleh orang lain. Kemudian selanjutnya kita memilih dan menentukan wilayah pemasaran yang menguntungkan bagi diri kita. Nah, sekarang sumber gagasan produk dan jasa itu berasal dari mana ya? Jadi peluang bisnis itu muncul sebagai hasil ketajaman pemikiran seseorang ya, yaitu seorang pengusaha melihat kemungkinan pada beberapa kasus yang memungkinkan untuk mengidentifikasi potensi peluang. Misalnya bisa berasal dari hobi atau minat kalian, bakat dan keahlian, kemudian kreativitas ya, gaya hidup, peluang dari lingkungan, peluang dari informasi, kemudian dengan adanya perkembangan teknologi, dan dari perubahan yang terjadi ya. Jadi itulah beberapa sumber gagasan produk atau jasa yang bisa kita buat. Kemudian bagaimanakah cara-cara mencari peluang usaha ya? Cara-cara mencari peluang usaha diantaranya kita bisa mengembangkan ide ya. Kemudian yang kedua bisa menangkap produk atau jasa yang paling dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian memahami potensi diri kita, kemudian memahami kondisi ekonomi ya, memiliki akses wirausaha ya. Nah, tahapan-tahapan untuk mencari peluang usaha. Yang pertama, kita perlu melihat dan mengamati situasi yang ada. Kira-kira usaha apa ya yang kita bisa buat ya. Kemudian yang kedua kita bisa berkreasi, mencipta dan bertindak ya. Melakukan kita ingin membuat peluang usaha apa ya. Kita perlu adanya kreasi dan tindakan. Kemudian yang terakhir adalah dengan melakukan promosi atau pemasaran. Dengan begitu kita akan memperoleh hasil atau keuntungan. Ya, jadi peluang usaha suatu barang atau jasa itu harus memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Jadi wirausahawan yang kreatif itu memiliki ciri yang pertama cepat menangkap peluang yang muncul dari suatu kondisi lingkungan di sekitarnya. Kemudian dia memanfaatkannya. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan nilai jual dari suatu produksi baru dari barang-barang yang sudah tidak terpakai. Kemudian yang ketiga, seorang wirausahawan mampu menciptakan lapangan kerja, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk
orang lain ya. Kemudian seorang wirausahawan itu adalah seorang yang berjiwa dinamis ya. Jadi dia mampu melihat lingkungan, memanfaatkan dengan baik suatu kondisi dan menjadikan suatu peluang usaha dengan bekerja keras, ulet, percaya diri, kemudian kreatif, inovatif untuk memperoleh hasil yang maksimal. Kemudian yang terakhir, seorang wirausahawan itu harus inovatif. Jadi dia harus memiliki gagasan baru yang ditemukan dan dapat meningkatkan daya guna suatu produk atau jasa ke arah yang lebih produktif lagi ya. Nah, di akhir pembahasan ya, Ibu akan memberikan kalian tugas dan latihan. Jadi, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Jadi, kalian buatlah kelompok yang beranggotakan 2 atau 3 orang. Kemudian kalian buat suatu produk ya berdasarkan ide, kreativitas, dan inovasi kalian ya. Bisa dengan memanfaatkan bahan baku yang ada di sekitar kalian, atau dari barang bekas ya, misalnya dari kaleng, kemudian dari koran ya, botol, kayu, ataupun bahan-bahan yang lainnya yang bisa kalian buat untuk menghasilkan produk yang bermanfaat, kemudian menarik, yang nantinya mempunyai nilai jual ya. Baiklah, untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri dulu. Ada istilah pepatah bahwasanya kita tidak boleh menyerah. Kita jangan sampai menyerah. Jadi, menderitalah dan bersusah payahlah saat ini dan hiduplah sebagai juara nantinya. SMK bisa, SMK hebat. Sekian dan terima kasih dari Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anak.